ngomong gini, meskipun kamu nanti kalau udah punya suami, kamu harus bisa yang namanya cari duit sendiri. Karena wanita itu harus mandiri. Ya. Jadi nggak boleh ketergantungan sama yang namanya laki-laki 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Saya Erin, ketemu lagi di Erin Erniati. Dan sekarang ini saya tidak sendirian, tapi ditemani seorang wanita cantik yang luar biasa, Mbak Windy Hapsari. Iya, halo, assalamualaikum Mbak Erin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Senang nih bisa ketemu sama Mbak cantik. Waduh, terima kasih. Iya. Mbaknya juga cantik kan, cewek ya? Terima kasih. Nah, Mbak Windy Ya. ini perlu saya kenalkan. Beliau ini seorang ibu rumah tangga. Kemudian yang terpenting, beliau ini juga seorang pebisnis. Ya. Karena menginspirasi perempuan-perempuan Amin, yang seperti insya Allah. kami ini Insya Allah. untuk mandiri ya, Mbak ya. Ya, Begitu mandiri tepatnya. bisa cari duit dari rumah. Nah, itu. Nah. Dan di tentu saja momentum Hari Ibu, saya Erin juga akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih sosok seorang ibu untuk Mbak Windy Hapsari. Jadi Oke. kalau aku panggilnya mama sih ya. Oh, oke. Jadi kalau mamaku tuh sebenarnya kalau dibilang ibu rumah tangga tuh enggak juga, karena mamaku tuh seorang pekerja. Jadi mama itu sempat ngomong gini sama aku, dan itu nggak akan mungkin aku lupain ya. Pernah ngomong gini, meskipun kamu nanti kalau udah punya suami, kamu harus bisa yang namanya cari duit sendiri. Karena wanita itu harus mandiri. Ya. Jadi nggak boleh ketergantungan sama yang namanya laki-laki 100%. Setuju banget. Tapi alhamdulillah sih suamiku tuh tanggung jawabnya gede banget. Dia memang dari awal nggak mengizinkan saya untuk ikut kerja, ikut orang. Jadi makanya dia kasih kebebasan saya untuk berbisnis. Nah, dan orang tua saya, mama saya tuh orangnya demokratis, nggak pernah memaksakan kamu harus jadi pegawai negeri kayak orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya pegawai negeri loh, Mbak. Biasanya kalau orang tuanya pegawai negeri kan anaknya kepengennya pegawai negeri tuh. Biasanya, turunan ya. Nah, kalau mama papa saya tuh enggak. Jadi mereka membebaskan saya, bahkan saya boleh jadi presenter, boleh jadi MC waktu itu masih SPG, sampai saya punya bisnis salon dan sepatu SPG sangat itu Sales Promotion Girl. Oh, oke. Jadi kan ada sekolah pendidikan guru juga enggak, SPG. SPG, gitu. Sales Promotion Sales, Girl. Jadi oke. aku berjualan waktu itu, memang dasarnya memang saya suka cari duit, terus jadi MC, presenter TV, sekarang kan pebisnis. Jadi orang tua tuh mama saya, papa saya tuh semua orangnya tuh demokratis. Jadi dia membebaskan anaknya melakukan apa yang dia suka. Jadi dari situ saya mandirinya kuat banget. Makanya saya bisa cari uang, misalnya bisa mencari pekerjaan, itu karena didikan orang tua saya tidak boleh serta-merta kalau suami kamu bisa bekerja, kamu terus harus nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak produktif tuh nggak boleh gitu. Oke. Jadi saya akhirnya sampai sekarang tuh mikir gini, meskipun saya bisa cari duit sendiri, tapi ya tetap kerjanya sama suami kan, kemana-mana kan berdua. Tapi paling nggak kan saya kan jadi wanita yang produktif gitu sih. Tidak hanya dari suami gitu Iya. ya, tapi memang bisa menghasilkan duit sendiri, bisa pegang uang sendiri gitu. Karena uang istri, Uang sendiri. uang sendiri. Kalau uang suami, uang istri, betul. Pintar Harus tuh. begitu gitu ya. Nggak mau rugi itu namanya. Nah, Mbak Windy, kadang-kadang Iya. kita sebagai perempuan itu namanya ibu itu segalanya lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya dulu gitu ada semacam gesekan lah sama orang tua, namanya Pastilah. remaja, tanda kutip ya, bandel-bandelnya istilahnya kan gitu. Ada nggak Pastilah. satu cerita gitu yang bisa? Aduh, aku pernah gesekan sama mamaku sih 3 hari nggak bersapa, tapi aku lupa tuh kenapa ya Mbak. Yang jelas aku nggak karena aku nakal sih, bukan. Tidak disapa Jadi 3 hari ya, nggak lebih dari itu ya? Mamaku tuh kalau lagi marah memang orangnya begitu, diem. Orangnya diem, tapi dia tuh baik banget sih sebenarnya, perhatian, sayang banget sama anaknya. Tapi aku jujur aku lupa banget Mbak, itu kenapa ya pernah masalah itu. Tapi yang pasti aku nggak bukan berbuat kenakalan remaja tuh bagaimana, enggak. Mungkin karena gesekan lah, mungkin aku salah ngomong atau mama tersinggung tuh ya waktu itu ya. Masih SMA sih, udah lama. Nah, baiknya gimana Mbak Windy dulu? Baiknya aku dong, mama aku dulu dong yang minta maaf. Kan anak kan harus minta maaf sama orang tua. Iya, walaupun mamaku yang ngambek ya waktu itu ya, tetap ya kan anak ya harus tetap minta maaf sama orang tua. Tapi aku lupa Mbak, jujur aku lupa. Tapi pernah sih. Pernah ya. Nah, Pernah. tapi ada nggak sampai melihat seorang ibu gitu sedih dan sebagainya gitu dalam perjalanan Mbak Windy Iya selama sih. ini? Aduh, Pernah nggak kalau melihat? sedih sih
Jadi alhamdulillah kalau mama tuh kan memang, kalau mamaku sendiri tuh kan nggak pernah sakit, nggak minta amit-amit, nggak pernah sampai sakit yang berat atau bagaimana yang harus sedih yang karena mamaku sakit. Kalau papaku tuh yang bikin aku sedih. So, papa kan udah ada sakit jantung ya, jadi sempat kemarin masuk ke ICU sakit, tapi sekarang udah sehat banget, udah olahraga apa. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kesedihannya, ya kadang-kadang ngeliat mama sekarang udah makin tua gitu sih ya. Cuma ya aku sekarang tinggal di sisa umurnya beliau, ya aku harus ngasih yang terbaik, jadi anak yang paling nggak yang berbakti, yang nyenengin, yang nggak nggak berbuat onar, jadi tetap jadi anak yang solehah, yang ya istilahnya tuh membanggakan orang tua. Ya. Aku kepengennya sih di sisa hidup itu beliau itu bangga punya aku. Berapa gitu. sih Mbak usia orang tua sekarang? Mama aku sekarang udah 60-an. Mama? 60-an. Sama papa juga. Oke. Masih Jadi muda lah istilahnya gitu. Ya tapi masih kan banyak istilahnya waktu untuk ya insya Allah ya, insya Allah ya. Paling nggak aku harus membahagiakan, tetap membuat mereka bangga punya anak Windy Hapsari, itu aja sih. Oke. Itu tentang seorang ibu ya. Sekarang ini Mbak Windy kan juga seorang ibu dari 2 orang putri. Oh, cewek-cewek. Wah, Mas Adi paling ganteng di rumah ya. Iya nggak apa-apa, tuh minta nambah lagi. Oh, gitu. Dipikirkan. Nggak apa-apa lah, masih dalam pertimbangan dan dipikirkan ya. Oke. Kalau menurut Mbak Windy sendiri, ibu itu apa sih maknanya gitu dalam sebuah keluarga? Apa ya? Kalau ditanya aku nggak bisa masak sih Mbak. Kalau Kan ditanya nggak harus seperti itu kali ya. Ibu tuh harus bisa masak nggak sih? Kalau aku tuh kalau ditanya aku tuh nggak bisa masak. Jangan gitu Mbak, aku nyambel aja juga nggak enak gitu. Cuma kalau menurut aku sih gini ya. Jadi aku berkaca dari suamiku sih. Jadi dia tuh selalu bilang, kita tuh sebagai orang tua tuh harus bisa punya banyak waktu sama anak. Paling nggak kalau anak ada butuh, kita selalu ada. Nah itu yang aku pegang sampai sekarang. Jadi sesibuk-sibuknya aku, kalau begitu Zarami, aku ada acara sama sekolah, aku harus datang, aku harus gini, apapun itu aku harus usahakan untuk hadir. Makanya aku kenapa jadi seorang ibu tuh bukan yang harus, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kita harus jadi orang tua yang demokratis juga, dia maunya apa. Jadi saya nggak pernah maksain anak saya tuh, kamu harus sekolah yang pintar, kamu harus belajar, apa gitu, saya nggak pernah Mbak, jujur. Sama suami sama, kita didikannya seperti itu. Tapi kita paling nggak ngasih tahu, Zara kamu jadi anak yang seperti ini. Kelas berapa Mbak Zara? Kelas 3. 3 SD ya? 3 SD. Okay. Kamu nggak perlu harus jadi perempuan tuh yang harus pinter, belajar tiap hari itu. Yang penting kamu tuh bisa bersosialisasi, berteman dengan siapapun, tidak boleh membedakan. Nah, saya sih melihat kita harus punya waktu buat keluarga. Jadi aku sebagai seorang ibu sebisa mungkin dampingin dia, kalau dia butuh aku ya aku harus ada. Jadi sesibuk apapun, mami aku ada acara, ya udah kerjaanku aku tinggal, udah aku ngurusin Zara. Itulah kadang-kadang ya kalau kita punya kerjaan sendiri nggak ikut orang dalam pengertian gitu. Nah, jadi itu yang aku seneng. Aku kenapa suka bisnis, kenapa aku nggak suka ikut orang, karena saya pengen punya banyak waktu sama anak, gitu aja sih. Itu sih Mbak. Nah, pesan untuk ibu-ibu yang lainnya di Hari Ibu nih Mbak. Pesannya untuk ibu di Hari Ibu. Kan di saat pandemi ini banyak ya perempuan-perempuan juga lagi galau-galaunya gitu soal kantong, soal keuangan dan sebagainya, atau dari segi kesehatan atau ya. banyak. Jadi gini, kalau ibu-ibu yang ada di rumah, kalau misalkan emang suka banget sama yang namanya masak atau gimana, itu dimanfaatin untuk bisa jualan. Misalkan sekarang kan bisnis semua online ya. Jadi kalau yang bisa masak, ya bisalah yang namanya terima PO, istilahnya pre-order masakan apa. Terus kalau misalkan nggak suka masak kayak aku nih, aku kan nggak bisa masak tuh, tapi kan aku suka dandan. Makanya aku punya bisnis skincare kayak gitu. Jadi bisa juga jualan dari rumah. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu kita. Kalau kita lagi nggak sibuk ngurus anak, ya kita mainkan jari kita lah untuk online itu tadi. Kita bisa pakai handphone, bisa pakai media sosial, bisa pakai IG, bisa pakai Facebook untuk kita bisa cari uang sendiri, istilahnya untuk uang jajan, tidak merepotkan suami gitu. Ya buat tambah-tambah lah. Betul. Nah Mbak Windy ngomong tadi soal bisnis ini, saya jadi tertarik juga karena Mbak Windy kan juga jadi salah satu distributor ekspor yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya ya Mbak ya. Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, bahkan Jawa Timur gitu. Mudah-mudahan nasional, amin gitu ya. Nah, ini juga bagaimana cara tipsnya, kalau tadi udah di awal disebutkan juga membagi waktu keluarga itu sudah benar-benar proporsional gitu ya. Tapi sekarang dari segi bisnis gimana nih Mbak Windy untuk memberikan tips pada perempuan-perempuan supaya tetap mandiri, supaya berhasil dalam bisnisnya?
Ya kalau Soalnya kebetulan ini kan aku kan sekarang lagi jadi distributor salah satu skincare yang expert tadi itu kebetulan boleh ini yang nih mana? produknya Oke. ini ada di Bisa sini ya. gitu, Jadi ini Mbak. kan produk ini kan punyanya Bunda Asanti nih sama Dokter Ekles ya kan. Nah ini kenapa aku pilih ini karena ya ini kan punyanya dokter sama artis terkenal. Jadi mereka kan nggak mungkin dong ngeluarin brand kalau brand itu nggak bagus. Oke, tipsnya seperti apa, Jadi Mbak, aku tuh supaya akhirnya berhasilkan bisnis? kemarin aku memutuskan untuk distributor dong, jadi join. Nah, tipsnya apa? Tipsnya ya segera gabung di A-Expert. Terus jualannya lewat apa? Jualannya lewat online. Terus nanti kan bakal dapat ID tuh. ID card berbentuk digital. Nanti bisa didaftarkan untuk bisa punya Instagram sendiri. Nanti dari Instagram sendiri akhirnya bisa berjualan. Terus bisa pakai Shopee juga, bisa pakai marketplace yang lain. Jadi banyak cara menuju Roma. Kalau memang dasarnya suka jualan, apapun dilakukan. Yang penting harus kreatif. Nah, ini Perempuan salah itu satunya harus perempuan itu kreatif, perempuan itu ya tidak kan? boleh tidak boleh hanya kaum rebahan. Nggak boleh ya. Iya benar. Cari duit sendiri. Oke. Nah, itu bisa dimanfaatin dari media sosial. Sekarang kan semua serba online. Jadi jualannya ya online aja. Kenalkan dari teman terdekat terlebih dahulu. Kan biasanya alasannya gini, kalau online, aduh gimana kan gaptek gini. Masa online nggak punya handphone? Kan tetap status WA kan bisa. Siap. Ya udah Berarti itu. bukan alasan ya kalau Nggak ada perempuan nggak alasan berdaya dong, gitu ya? nggak ada alasan. Kalau dia gaptek kan dia bisa tetap bisa status WA dong. Masa status WA nggak bisa? Iya, jangan hanya Iya bukan nggak punya IG, oke, nggak punya Facebook, oke. Tapi kan kalau handphone telepon ke teman untuk nawarin SMS kan tetap bisa. SMS Oke. atau WA kan bisa. Ya, betul. Jadi itu tidak ada jadi masalah. Tidak masalah itu ya. Ya, Jadi para begitu. perempuan, para jangan jadi kaum ibu-ibu rebahan aja. harus mandiri, Habis kreatif. nyapu-nyapu ngepel, bantu-bantu rumah, langsung apa ya kira-kira kreativitas apa gitu. Kalau bisa Kasih masak ya masak. motivasi dong, Mbak. Kalau misalnya Jualan. perempuan ini ya memulai bisnis kan biasanya ada aja kendalanya, entah modal, entah apa, gimana nih mengatasinya, solusinya Mbak Windy? Jadi gini, kalau aku sih ya dari kacamata yang sekarang aku sering lihat di lapangan nih ya, banyak sekali kan member-member tuh. Yang pertama itu yang penting itu adalah tekad dan niat. Kalau kamu nggak punya tekad, kamu nggak punya niat untuk kamu memulai usaha, untuk kamu mandiri, kamu nggak akan bisa. Selamanya kamu akan stay di situ. Mau maju, ya kamu harus berusaha, niat. Kalau nggak punya modal, ya kumpulin dulu modalnya pelan-pelan. Mungkin nawarin ke teman dulu atau bagaimana. Tetap kalau orang udah pengen punya bisnis atau niat dalam usaha, apapun dia akan kerjakan. Jadi nggak boleh males, istinya kayak gitu. Dan punya tekad yang luar biasa, Betul, niat yang luar biasa juga. niat. Yang penting aku bakal berhasil nih di skincare. Yes, aku bakal berhasil nih di sini. Ya udah niatkan dulu, tekadkan dulu. Kamu yakinkan, kamu mampu nggak? Kalau kamu mampu, kamu pasti akan mampu. Kamu akan sukses. Tapi kalau nggak ada modal gimana? Kalau nggak ada modal ya cari modalnya dulu. Mungkin bisa. Kalau niatnya bisnis ya harus ada modal dong. Harus ya. Kan modalnya expert kan cuma 1 jutaan. Masa kurang murah? Balik lagi nih. Iya kan? Nah, gitu loh. Kalau sekarang kita ngomong bisnis ratusan juta, bisnis puluhan juta, nggak Oke. usah. Kita mau mulai hanya dengan 1 jutaan, tapi kamu punya bisnis skincare yang hits, yang punyanya artis, yang bakal dimentori langsung sama artis. Oke, Mbak Itu Windy. murah banget. Nah, ini support dari suami seperti apa untuk Waduh. bisnis Mbak Windy atau untuk keluarga? Pernah nggak ngeluh sih Mas Hadi ke Mbak Windy? Ngeluh apa dalam, tuh? Dalam membagi waktu antara keluarga dan bisnis nggak pernah? Nggak pernah dia ngeluh. Oh, kemana-mana kita berdua Mbak, gimana dong ngeluhnya? Kalau support, dia tuh support banget sih. Alhamdulillah kita kerja memang selalu berdua, ya kan. Dari dulu di perusahaan sebelumnya saya juga selalu kerjanya berdua. Jadi ya nggak pernah menuntut yang bagaimana sih. Kalau suami saya selalu support. Saya sekarang di sini dia support 100%. Ya. Karena di balik istri yang sukses juga ada suami yang Di belakang layar. di belakang layar ya. Bukan suami yang stres ya, enggak ya? Enggak lah, Jangan suamiku gitu. itu bucin loh. Sama saya juga bucin. Gitu. Ah. Jadi ya wajar aja Temenan kalau berdua, bisnisnya temenan bareng berdua, gitu ya. visinya bareng, kerjanya bareng, kita sukses bareng, semuanya Oke, memulainya keren. berdua. Keren. Gitu. Jadi tidak ada kamu dilarang begini, saya melarang kamu begitu, karena kita kerjanya sama-sama, jadi nggak ada larangan-larangan. Berarti selama ini fine-fine aja ya? Nggak ada Iya, kendala yang nggak, berarti nggak ada ya? Mbak, alhamdulillah baik.
Oke. Everything is good. Oke, Mbak Windy, terima kasih Ya, Mbak banyak Erin. obrolannya tadi, tips-tips bisnisnya. Boleh dibuka maskernya nih? Wah, ini dia distributornya. Halo, aduh, aku- expert ini yang ada di Jawa Jadi Timur kalau ya, mau Surabaya dan cantik, mau sekitarnya. glowing, jangan lupa pakai expert ya. Oke, ini nanti terima saya kasih. di endorse juga nih kayaknya ya 5 paket gitu. Loh kan katanya mau jadi wanita sukses, bekerja keras Betul, ya, online. mandiri ya. Amin, amin. Kena auranya Mbak Windy nih kayaknya. Terima kasih ya Mbak Erin, Ya, semoga Mbak Erin sama-sama. makin sukses juga, Amin. YouTube-nya makin Ya. lancar. Ya, selalu. semoga saja ini saya jadi resellernya ya. Yes, selamat bergabung di keluarga expert. Pasti jadi keluarga Semoga. Sultan. Amin, amin, amin. Yang pasti saya memang pengen terus mandiri karena mulai awal memang tidak Ya. pernah meski suami kerja tapi sebagai perempuan harus tetap mandiri Harus ya. bisa jadi duit sendiri Ya, kan. harus itu. Yes. Makasih ya. Baik, terima kasih Mbak Windy. Sampai ketemu ya. Ya. Dan sukses selalu untuk Sama-sama, Mbak bisnisnya Erin. karena banyak banget bisnisnya. Amin. Jadi presenter iya, Amin. kemudian bisnis iya dan sebagainya. Salam Amin. untuk adik-adik Zara sama adiknya Kira. Kira. Iya. Nah, di sana ini Mas Hadi lagi selalu menunggu ya, tidak boleh istrinya lepas sedikit pun dari pantauan. Terima Baik, kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Windy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman, itu tadi obrolan saya Erin dengan Windy Hapsari atau Mbak Windy yang memang cantik dan nggak salah kalau dia memilih bisnis skincare. Dan saya Erin, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.